warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Munir, yaitu surah Ali Imran ayat 118 sampai dengan 120, yang mana judul daripada paragraf ini adalah sikap menaruh kepercayaan kepada kaum kafir, membocorkan rahasia-rahasia kepada mereka, dan sikap mereka terhadap kaum mukminin yang tidak akan pernah berubah. Jadi Allah Ta'ala di paragraf ini memberikan peringatan ya, kepada kita supaya tidak fikoh, tidak percaya kepada kaum kafir, dan juga tidak boleh membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Karena kalau akrab, berteman ya, bersahabat yang sangat dekat ini akan menimbulkan keterbukaan, nah, maka inilah yang akan menjadi pemicu kepada kaum muslimin untuk membocorkan rahasia-rahasia kepada orang-orang kafir, dan ini berbahaya. Maka di sini Allah Ta'ala memberikan peringatan dan juga menegaskan bahwa sikap orang-orang kafir kepada kaum mukminin ini tetap dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Mereka selalu menaruh hal-hal atau memberikan hal-hal yang bahaya atau yang menjadikan madharat kepada kaum muslimin semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad batatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan min bitonatan min dunikum, teman akrab, teman setia dari orang-orang yang di luar agama kalian, dari orang-orang non-muslim, orang-orang kepercayaan. Tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan. Kenapa? Alasannya ini, la ya'lunakum khabala, karena mereka ini tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Wattu ma'abitum, dan mereka ini mengharapkan kehancuran. Qad batatil baghdha' min afwahihim, sungguh telah nyata kebencian, permusuhan dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, sementara yang tersembunyi di dalam hati-hati mereka ini lebih jahat lagi.
qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun, sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat apabila kalian mengerti, kalian berakal. Teman sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ya dalam sebuah asarnya, idza sami'ta qaulullah ya ayyuhalladzina amanu far'i sam'ak, kalau engkau mendengarkan ayat yang diawali dengan kalimat seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu, cermati baik-baik, renungkan baik-baik. Li'anna fihi amrun yu'maru bihi, karena di dalamnya ada perintah, au nahyan yunha anhu, atau di dalamnya ada larangan. Di sini ada larangannya ya. Kita tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai bitonah. Bitonah ini asal katanya dari batin. Batin kan sesuatu yang di dalam. Maksudnya pada awalnya bitonah ini dipakai untuk kain yang tebal, yang dipakai untuk daleman baju gitu ya, seperti furing lah, kain furing gitu ya. Jadi mereka ini ya seolah-olah diibaratkan seperti kain yang berada di dalam, sehingga menjadikan keakraban ya di antara hubungan pertemanan itu orang dalam gitu ya. Jadi seolah-olah mereka ini seperti keluarga, familia handetolan, sahabat dekat, maka mengumbar rahasia dan juga hal-hal yang seharusnya disembunyikan itu disampaikan karena sudah saking akrabnya. Itulah makna daripada bitonah. Allah memberikan larangan kepada kita supaya tidak berteman dengan akrab kepada orang-orang non-muslim tersebut. Karena mereka selalu tidak henti-hentinya menyusahkan kita, mengharapkan kesusahan dan kehancuran kepada kaum muslimin ini. Yang terlontar dari mulut mereka itu masih belum seberapa. Kedengkian yang ada dalam hatinya lebih berat daripada yang terlontar dari mulut-mulutnya. Berikutnya pada ayat 119 Allah melanjutkan, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaib qul mutu bi ghaibikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Beginilah kamu, peringatan ya kepada Rasulullah dan juga kepada kaum muslimin. Ha antum ulai tuhibbunakum, kalian ini menyukai mereka, senang kepada mereka, padahal wala yuhibbunakum, padahal mereka ini tidak menyukaimu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian mengimani kepada kitab-kitab semuanya, kitab-kitab samawi itu kalian imani ya, kepada orang-orang beriman, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang utama kitab Al-Quran, kemudian suhuf, lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu itu kita imani semuanya. Sementara orang-orang kafir ini tidak mengimani kepada Al-Quran. Kalau dari ahlul kitab mengimani kitabnya masing-masing walaupun ada banyak perubahan, namun mereka tidak mengimani Al-Quranul Karim. Di surat Al-Bayyinah itu jelas-jelas sudah ada bukti yang nyata keberadaan Rasulullah dan juga keberadaan Al-Quran, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ya'tiyahumul bayyinah. Walaupun sudah datang keterangan, tetap mereka tidak mau menerima. Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau
mereka berjumpa kalian itu mengatakan seolah-olah bahwasanya kami telah beriman. Ini seperti di awal-awal ayat Al-Baqarah ya. Kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir ya, orang-orang yang munafik, mereka menyatakan kami beriman. Idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada kelompoknya masing-masing, qalu inna ma'akum, kami bersama kalian, bersama orang-orang kafir ini. Nah, itulah ciri orang-orang kafir, seolah-olah nampak secara zahir beriman, tapi dalam batinnya menyimpan permusuhan. Orang-orang munafik sama dengan orang-orang kafir ini. Wa idza khalau a'dhu 'alaikumul anamila minal ghaid. Kalau mereka menyendiri jauh daripada kaum muslimin, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Apalagi kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar misalnya saat itu, maka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi menyimpan kebencian ya kepada kaum muslimin. Maka Nabi diperintahkan, kul mutu biwaidikum, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Jadi membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, perlakuan yang tidak pantas itu dengan balasan yang keras. Innallaha alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ayat yang ke-120, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. In tamsaskum hasanatun, jika kamu memperoleh kebaikan, tasu'hum, niscaya mereka bersedih hati. Wa in tusibkum sayyi'ah, dan apabila kamu tertimpa bencana, yafrahu biha, mereka bergembira karenanya. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'ah, niscaya tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah meliputi dengan segala apa yang mereka kerjakan. Di sini ada balaghah, keindahan bahasa. Ketika Allah menggambarkan tentang kebaikan yang tertimpa ataupun yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan kata-kata tamsaskum, mas saya masuk, itu arti asalnya adalah menyentuh. Jadi merupakan gambaran sentuhan yang sedikit saja dari berupa kebaikan mengenai kaum muslimin, itu sudah membuat tasu'hum ini, menjadikan mereka ini bersedih hati. Kesenangan, nikmat sesedikit apapun yang didapatkan oleh kaum muslimin itu membuat mereka sudah bersedih hati. Kebalikannya, ketika dinisbatkan kepada sayyi'ah, kepada keburukan, bencana, malapetaka, dengan kata-kata tusibukum, musibah. Musibah ini memiliki arti sesuatu yang besar. Asoba yusibu itu adalah menimpa yang berat ya. Jadi musibah yang berat, keburukan, kejelekan yang menimpa kepada kaum muslimin, tertimpa bencana yang berat kepada kaum muslimin, itu yafrahu biha, mereka senangnya luar biasa. Kalau yang besar saja mereka senang, apalagi yang kecil-kecil juga sama ya. Jadi ini ada keindahan bahasa yang terdapat di dalam pengungkapan antara tamsaskum hasanah dan tusibkum sayyi'ah. Intinya semuanya menjadikan orang-orang kafir ini, ya apapun yang menimpa, kalau kaum muslimin tertimpa keburukan mereka senang, kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan mereka susah. Itulah karakter mereka.
Maka ada resep yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semua, yaitu sabar dan takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'an. Kalau kita memiliki kesabaran dan ketakwaan, maka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun, tidak akan mempengaruhi kita. Pola tingkah konspirasi yang mereka lakukan tidak akan berpengaruh. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan itu muhit, meliputi. Jadi senantiasa mengawasi dan memantau, tidak terlewat sedikit pun dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jemaah sekalian, tentang sababun nuzul, latar belakang turunnya ayat ini adalah diceritakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Ishaq. Meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, ada beberapa orang dari kaum muslimin yang pada saat itu menjalin hubungan yang erat dengan beberapa orang Yahudi. Karena pada masa jahiliyah di antara mereka terjalin ikatan persekutuan dan saling memberi pertolongan dan perlindungan keamanan, baik itu hubungan bisnis, perdagangan, hubungan persahabatan, hubungan saling mengamankan dan lain-lain. Nah, itu terjalin terus sampai salah satu pihak masuk Islam, menjadi generasi sahabat. Ini masih menjalin komunikasi yang erat dengan orang-orang Yahudi. Nah, pada masa jahiliyah terus terjalin komunikasi, interaksi sosial, maka inilah yang menjadi latar belakang turunnya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini dan melarang mereka, kaum muslimin, menjadikan orang-orang Yahudi tersebut sebagai orang-orang terdekat, karena dikhawatirkan mereka akan terkena fitnah, akan terkena cobaan. Nanti ada konflik of interest, ya, konflik kepentingan. Satu sisi mereka berada di kaum muslimin dengan dakwah yang diajarkan Rasulullah, saat yang lain ya, mereka berada di kubu mereka. Jadi kalau pas ada peperangan, ada perseteruan di antara kedua belah pihak, mereka akan sulit mau berpihak ke yang mana. Maka disinilah diperingatkan. Hal ini juga sama disampaikan oleh riwayat dari Imam Mujahid. Tentang munasabah, keterkaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab adalah Yahudi atau Nasrani maupun kaum musyrik, tentang hukuman mereka di akhirat, dan menjelaskan tentang keadaan kaum mukminin dan pahala mereka. Sedangkan ayat-ayat ini mengandung peringatan kepada kaum mukminin agar jangan sampai menjalin hubungan erat dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena hal tersebut bisa menyebabkan kebocoran rahasia-rahasia kaum mukminin, serta bisa membuat mereka mengetahui keadaan dan kondisi kaum mukminin yang sebenarnya harus dirahasiakan demi kemaslahatan umat. Contoh yang konkret saat itu terjadi pada Bani Nadir, yang pada saat sudah disepakati di Piagam Madinah bahwasanya orang-orang non-muslim, khususnya orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah ini harus hidup dalam keadaan rukun, saling hormat menghormati, tolong menolong dalam kebaikan, ya, tidak boleh saling mengusik. Inilah bentuk toleransi yang sangat tinggi yang telah dibuktikan pada masyarakat Madinah saat itu, yang menurut sebagian orang, sebagian ulama, Piagam Madinah inilah yang menjadi inspirasi adanya Pancasila di negara kita ini. Karena begitu akomodirnya, ya, berada, ini adalah merupakan konsensus. Nah, ternyata Bani Nadir ini berkhianat, dan begitu pula kaum Yahudi yang lain.
Jadi Bani Nadir ini berusaha untuk membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. Bahkan mereka berusaha untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini puncak pengkhianatan mereka. Akhirnya mereka diancam oleh Rasulullah untuk meninggalkan, dikasih waktu 15 hari untuk kemas-kemas. Mereka awalnya nggak mau keluar dari benteng pertahanannya karena mendapatkan semacam jaminan perlindungan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin di Madinah. Tapi ternyata Abdullah bin Ubay tidak mau menolong kaum Bani Nadir saat diserbu atau dikepung oleh kaum muslimin. Pohon-pohon kurmanya ditebang. Nah, itu banyak diceritakan secara detail di surat Al-Hasyr, surat pengusiran itu. Akhirnya mereka terusir dalam keadaan hina. Itulah kaum Yahudi Bani Nadir di mengakhiri masa mereka, mokongnya ataupun pengkhianatan mereka itu dengan keadaan yang hina. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, ya. Membocorkan rahasia kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, ini adalah hal yang sangat dilarang. Hal itu juga bisa menimbulkan berbagai bahaya yang mengancam keutuhan dan eksistensi umat Islam. Peringatan ini sangat tepat, bijaksana, dan sangat efektif untuk menjaga dan melindungi kepentingan-kepentingan umum yang bersifat inti. Setiap umat tidak akan membeberkan rahasia-rahasianya kecuali kepada orang-orang terdekatnya. Jangan sampai hubungan kekerabatan, persahabatan, kesepakatan, persekutuan, hubungan tetangga, hubungan persusuan, hubungan karena pernikahan dan bentuk-bentuk hubungan yang lain, semua ini jangan sampai menjadi sebab seseorang terlalu mengeratkan hubungan yang ada sehingga sampai bersikap percaya 100% kepada musuh. Dan kita sudah ada klaster, ya, klasifikasinya. Ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang berbasis kemanusiaan. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang berbasis kenegaraan, ya, tanah air. Ada ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang berbasis agama. Ada lagi ukhuwah ailiyah atau damawiyah, persaudaraan yang berbasis kekeluargaan ataupun hubungan darah. Nah, masing-masing ini, baik itu ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah ailiyah ataupun damawiyah, ini terputus. Yang abadi sampai kita di akhirat itu adalah ukhuwah islamiyah. Yang kita jaga betul itu adalah ukhuwah islamiyahnya ini. Jangan sampai jenis-jenis ukhuwah yang tiga ini mendominasi dan lebih diprioritaskan daripada ukhuwah islamiyah. Nah, inilah maksudnya, ya, kita secara profesional melakukan interaksi sosial dengan baik dengan siapapun, lintas agama, lintas ini silakan, ya. Tapi jangan sampai melupakan dan menomorsegangkan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kepentingan Islam dan kaum muslimin ini di atas segala-galanya, di atas jenis ukhuwah yang kita sebutkan tadi. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan iman menuntut sikap untuk mendengarkan dengan seksama. Janganlah sekali-kali kalian menjadikan orang-orang kafir, yaitu kaum Yahudi, Nasrani, dan orang-orang munafik sebagai teman dekat, orang terdekat dan penasihat kalian, membeberkan pikiran dan rahasia-rahasia kalian kepada mereka. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama, karena mereka sekali-kali tidak akan pernah berhenti untuk mencelakakan kalian dan merusak urusan kalian. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya terus-menerus, mereka selalu memerangi kalian
sampai menjadikan kalian murtad dari agama. Kalau mereka punya kesempatan perang fisik, mereka lakukan. Tapi kalau tidak punya kesempatan perang fisik, maka mereka melakukan perang non fisik, berupa perang pemikiran, perang peradaban, perang ideologi, perang kebudayaan, macam-macam ya. Itu selalu mereka lakukan. Maka kita harus selalu waspada ya terhadap tipu daya orang-orang kafir ini. Yang kedua, karena mereka selalu berharap kalian tertimpa kejelekan, musibah dan kesulitan, baik di dalam urusan agama maupun urusan dunia kalian. Alasan ketiga, mereka selalu menampakkan kebencian dan sikap permusuhan kepada kalian, baik di tengah-tengah pembicaraan, pada raut wajah dan lisan mereka, serta mereka juga mendustakan kitab suci dan nabi kalian. Alasan keempat, apa yang tersembunyi di dalam hati mereka berupa kemarahan, kebencian, dan perasaan hasud, iri, dengki kepada Islam dan umatnya sebenarnya jauh lebih besar daripada kebencian yang mereka tampakkan pada mulut-mulut mereka. Barangkali ada statement ataupun ada pernyataan secara nyata di media sosial ataupun di forum-forum yang mereka sampaikan, statement kebencian dan konspirasi yang mereka miliki kepada permusuhan kepada kaum muslimin, tapi ternyata yang ada dalam hatinya jauh lebih berat ya, jauh lebih besar kebencian dan kemarahannya. Larangan yang bersifat mutlak ini juga terdapat di beberapa ayat lainnya. Dijelaskan batasan-batasan dan pengecualiannya oleh dua ayat pada surah Al-Mumtahanah berikut ini. Jadi inilah surah Al-Mumtahanah. Allah Ta'ala berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat 8 di surat Al-Mumtahanah ini sababun nuzulnya adalah pada saat itu kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah. Kemudian orang-orang kafir berada di Mekah. Ada sebagian keluarga mereka yang masih dalam kekafiran bertahan di Mekah, tidak mengikuti suaminya ataupun anaknya yang sudah hijrah ke Madinah. Di antaranya adalah saat itu istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza itu tertinggal di Mekah karena gak mau masuk Islam. Jadi ditinggal di Mekah. Maka pada saat keluarga Abu Bakar ini sudah di Madinah, salah satu putri Abu Bakar adalah Asma binti Abi Bakar. Ini tiba-tiba kedatangan tamu dari Mekah, tidak lain adalah ibunya sendiri, Qutailah binti Abdul Uzza tadi, membawakan makanan yang banyak, ada buah-buahan, ada kue-kue, ada sembako dan lain-lain. Ya sebagai seorang ibu ya mungkin punya rasa rindu ya, kangen kepada putrinya, menjenguk putrinya jauh-jauh dari Mekah datang ke Madinah, menjenguk putrinya dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Tapi saat itu Asma tidak mau langsung menerima. Beliau sangat berhati-hati, tidak langsung menerima hadiah dari ibunya ini. Maka mengutus utusan untuk datang bertanya kepada Aisyah, supaya Aisyah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana status makanan ini, halal apakah haram. Maka ketika Nabi dilapori ya, lewat Aisyah inilah turunlah ayat ini sebagai jawaban dari langit, itu adalah boleh. Jadi hukumnya boleh. Allah tidak melarang kepada kalian
untuk berinteraksi, untuk berlaku adil dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi. Termasuk ibunya ini kan tidak dalam posisi kafir harbi ya saat itu, dan juga tidak bermaksud mengusir dari Mekah. Yang melakukan pengusiran inilah yang dilakukan sikap tegas pada ayat ke-9 ini. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may tawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang dolim. Jadi ketegasan yang harus kita miliki adalah pada ayat ke-9. Sementara sikap toleransi, sikap moderat, sikap proporsional, ini dalilnya pada ayat yang ke-8. Masing-masing harus kita tempatkan pada tempatnya, jangan dibolak-balik ya. Jadi di sini masing-masing kita tempatkan pada tempatnya secara adil, karena Allah suka dengan orang-orang yang berlaku adil. Berdasarkan hal ini, maka jika seorang penguasa atau imam muslim merasa yakin tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan untuk menaruh kepercayaan kepada non-muslim, maka boleh baginya melakukan kerjasama dengan mereka. Hal ini seperti yang terjadi pada ekspansi ataupun ekspansi umat Islam ke Andalusia Spanyol yang dibantu oleh kaum Yahudi. Penaklukan Andalusia atau Spanyol ini fenomenal luar biasa pada pemerintahan Khilafah Umayyah. Jadi pada saat itu Khalifah Al-Walid ya, lewat gubernur Afrika yang bernama Musa bin Nusair memerintahkan untuk menaklukkan Spanyol ataupun Andalusia yang saat itu berada pada kekuasaan kerajaan Nasrani, dan raja yang saat itu berkuasa mewajibkan kepada rakyatnya untuk memeluk agama Nasrani. Wajib. Jadi tidak ada lagi toleransi, tidak ada kelonggaran kepada masyarakat saat itu. Harus mengikuti agama kerajaan. Nah, sehingga orang-orang Yahudi ini merasa terpinggirkan pada saat itu. Maka Musa bin Nusair ini memerintahkan kepada salah satu anggotanya yang bernama Tariq bin Ziyad. Jadi ada rentetan itu ya. Yang paling terkenal memang penakluk Andalusia adalah Tariq bin Ziyad. Tetapi ini tidak lepas dari peran dukungan dari Musa bin Nusair ini yang menjadi penghubung dengan kekhalifahan. Jadi Tariq bin Ziyad saat itu yang berada di garda terdepan, yang menjadi panglima, memimpin penaklukan Andalusia dengan kekuatan tentara yang tidak banyak, ya antara 7.000 sampai maksimal 12.000 saja, sementara pasukan musuh saat itu sampai maksimal 100.000. Jadi banyak sekali. Jadi penaklukan dari kota ke kota yang pada saat itu digambarkan ya, menurut riwayat yang ini masih diragukan tapi ini sangat terkenal ya. Ketika Tariq bin Ziyad berhasil melewati lautan pada saat itu, supaya pasukannya tidak ada niat untuk kembali pulang, maka kapal-kapal dibakar. Yang ada adalah musuh kalian di depan, belakang laut. Kalau kalian pulang cemplung laut, tenggelam di sana, maka tidak ada pilihan kecuali menerjang musuh. Itu adalah sebagai bentuk pemberian motivasi ya kepada tentaranya, dan alhamdulillah terbukti mendapatkan kemenangan ya, yang luar biasa, yang pada intinya kaum muslimin berhasil menguasai Andalusia, Islam eksis di sana,
itu selama 8 abad lamanya. Jadi sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Nasrani, kemudian diambil alih oleh orang-orang Muslim, kemudian Islam tersebar di sana, dan pada saatnya kerajaan Umayyah Andalusia ini runtuh dan kembali kepada orang-orang Nasrani. Dan ada pemaksaan kembali, mereka sudah punya watak seperti itu. Ketika mereka berhasil merebut kembali kekuasaannya, maka memaksakan kepada orang-orang Mesir, orang-orang Andalusia saat itu untuk murtad, yang muslim-muslim harus kembali kepada agama Nasrani. Jadi inti kisah kita di sini adalah bagaimana orang-orang Yahudi yang saat itu diantara bantuannya adalah membukakan pintu gerbang kota kepada pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad tadi, sehingga kaum muslimin dimudahkan untuk menaklukkan kota-kota di Andalusia yang sangat banyak. Demikian pula ekspansi ke Mesir yang saat itu dipimpin oleh Amr bin As pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah Amr bin As sukses menaklukkan Palestina, Syria, Yordania, menaklukkan Syam, maka ekspedisi selanjutnya adalah terus berjalan ke arah barat. Nah, pada saat itu pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As juga sedikit sekali, hanya sekitar 4 ribuan. Berhadapan ya dengan penguasa Mesir saat itu ada pada kerajaan Romawi Timur atau Bizantium yang agamanya sama, juga agama Nasrani. Jadi kerajaan Romawi Timur yang juga ada sisi-sisi kezaliman, sehingga orang-orang dari suku Kipti ini merasa harus membantu ya, kedatangan kaum muslimin yang menaklukkan daerahnya. Mereka merasa harus membantu karena ada keterikatan sejarah. Hajar ya, ibunda dari Ismail itu berasal dari Mesir. Demikian pula salah satu ummahatul mukminin itu Nabi mendapatkan hadiah dari Al-Muqawqis ya, raja Mesir saat itu. Ketika diajak masuk Islam nggak mau, maka memberikan kompensasi hadiah, diantaranya adalah 2 orang wanita. Salah satunya itu nanti dijadikan istri oleh Rasulullah. Siapa? Yaitu Maria Al-Qibtiyah. Nah, itulah asli Mesir, Al-Qibtiyah, dari suku Qibti. Jadi ada hubungan emosional antara orang-orang asli Mesir, yaitu dari suku Qibti, dengan orang-orang kaum muslimin dari Arab ini. Jadi itulah yang menjadikan ada keterikatan, harus saling membantu, dan akhirnya kerajaan Bizantium bisa runtuh, diambil alih oleh kaum muslimin. Amr bin As saat itu menjadi gubernur pertama, dilanjutkan sesudahnya oleh putranya Abdullah bin Amr, dan kaum muslimin eksis di sana. Di samping itu boleh juga mengangkat mereka untuk menjadi pejabat pemerintahan negara Islam. Hal ini dibuktikan kalau sebelum contoh-contoh ini yang tadi saya sampaikan, ketika Tariq bin Ziyad berhasil menguasai Andalusia, ini betul-betul diterapkan toleransi. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dibiarkan beribadah di tempat masing-masing. Nasrani ke gerejanya, Yahudi ke sinagognya, kaum muslimin ke masjid-masjidnya. Mereka saling toleransi antar umat beragama ini. Hidup rukun makmur dalam pemerintahan Islam saat itu. Itulah ciri khas daripada kaum muslimin yang ketika menaklukkan suatu negara atau suatu negeri tidak ada kezaliman. Begitu pula yang telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau banyak mengangkat para pegawai diwannya, kantor-kantor pemerintahan, itu dari orang-orang Romawi. Orang Romawi kan agamanya Nasrani. Langkah politik ini selanjutnya juga diikuti oleh para khalifah setelahnya. Para penguasa dinasti Abbasiyah juga banyak menyerahkan jabatan pemerintahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Para utusan dan duta besar dinasti Utsmani banyak yang berasal dari kalangan kaum Nasrani. Coba ya, dalam sejarah ini kita kaum muslimin nggak perlu diajari toleransi. Sudah ada contoh konkret dari para umara,
para pejabat yang telah memimpin umat Islam dan membawai umat-umat yang lain, tidak ada permusuhan, semua diakomodir di sini. Jadi ini kita bersikap adil ya kepada orang-orang non-muslim ya, sesuai dengan Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 tadi. Kemudian Al-Quran kembali menegaskan dan memperingatkan kaum mukminin seperti berikut. Kami telah menjelaskan dan memaparkan kepada kalian dalil, petunjuk, bukti dan ibrah pelajaran yang bisa membawa kalian kepada kebaikan dan menunjukkan kepada kalian jalan yang benar dan lurus. Hal ini jika kalian memang memahami hakikat-hakikat ini yang menegaskan dan menjelaskan kepada kalian tentang keharusan dan pentingnya membedakan antara musuh dan mana teman, mana yang musuh, mana yang kawan, mana yang kafir harbi, mana kafir yang zimmi, yang mu'ahad, mana yang memusuh yang harus diperangi, dan mana yang harus kita ajak kerjasama. Itu harus bisa dibedakan secara profesional. Kemudian Al-Quran menguatkan peringatan di atas, yaitu agar kaum mukminin jangan sampai menjadikan para musuh sebagai orang-orang terdekat dan orang-orang kepercayaan mereka. Dikarenakan 3 faktor yang lain selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Setiap faktor ini menghendaki larangan menjalin hubungan baik dan bergaul dengan musuh jika tidak yakin hal itu tidak akan menimbulkan dampak yang negatif. Ketika faktor tersebut adalah 1, kalian mencintai orang-orang kafir itu padahal mereka tidak mencintai kalian, bahkan membenci dan memusuhi kalian. Yang kedua, kalian beriman kepada semua kitab-kitab suci samawi, termasuk kitab suci mereka. Kalian mengimani dan membenarkan semua rasul dan nabi, termasuk rasul dan nabi mereka. Sedangkan mereka bersikap sebaliknya, mengingkari kitab suci dan nabi kalian. Alasan ketiga adalah jika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, maka mereka bersikap lembut karena khawatir terhadap diri mereka dan berkata, kami beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun setelah mereka berlalu bersama setan-setan mereka dengan pemuka-pemuka perkumpulan mereka itu, maka mereka menampakkan kebencian dan permusuhan mereka terhadap kalian yang begitu besar. Mereka bersedih, marah, benci bercampur penyesalan karena mereka tidak mampu menimpakan kejelekan atas kalian. Jadi sampai-sampai mereka menggigit jari. Yang terdapat di dalam ayat ini adalah sebuah ungkapan majas tentang kebencian, kemarahan bercampur dengan penyesalan. Kalau fakta saat ini yang aktual bisa kita lihat bagaimana peperangan yang ada di Palestina. Ada kubu-kubu yang membela Israel, bisa kita lihat negara-negara mana yang membela Israel, dan juga ada kubu yang membela Palestina. Dan uniknya yang membela Palestina ini bukan hanya dari negara-negara Islam saja. Negara Islam pun juga dari kaum Syiah juga ada. Bukan berarti kemudian ketika dari Hizbullah misalnya atau dari Iran misalnya yang memberikan bantuan terus akhirnya diberikan stempel kepada Hamas, madhab akidahnya sama dengan orang-orang ini, bukan ya. Ini semata-mata karena keterlambatan ataupun tidak mau tahu dari negara-negara Arab untuk memberikan bantuan kepada Palestina. Dan juga ada sebagian daripada negara-negara yang notabene adalah negara non-muslim juga memberikan bantuan, Allahu a'lam. Jadi ini bisa kita lihat bagaimana konspirasi dan juga fakta-fakta yang ada ya. Dalam hal ini ada sebagian saudara kita sesama muslim tapi malah tidak membantu dengan sesama muslim karena takut dengan orang-orang yang mungkin sebelumnya ada persekutuan di antara mereka. Nah, tetapi ada pada saat yang lain negara-negara yang justru kafir justru memberikan bantuan. Allah alam, inilah yang memang belum selesai ya. Kita harapkan semoga nantinya berakhir dengan
kemenangan kaum muslimin Palestina, ya, kemenangan kita semuanya, mengembalikan eksistensi ya daripada Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin. Karena di antara latar belakang Taufanul Aqsa 7 Oktober kemarin itu karena adanya puncak kemarahan kaum muslimin ya. Sebelumnya dilakukan maraton perayaan dari orang-orang Yahudi di Masjid Al-Aqsa ya. Mereka merayakan semacam hari raya yang mereka meniup trompet ya, yang seolah-olah meniup trompet ini adalah menjadi simbol mereka berhasil menguasai daerah tertentu. Itu dengan meniup trompet. Nah, ini mereka rame-rame meniup trompet di dalam Masjidil Aqsa, seolah-olah ini sudah menjadi kekuasaan secara resmi pada mereka ya. Kemudian mereka berkorban dengan segala macam jenis tumbuhan. Kemudian mereka melakukan pesta pora di sana. Inilah yang membuat kaum muslimin kesal dan pada puncak kemarahannya melakukan ekspansi, yaitu Taufanul Aqsa ini sebagai bentuk perlawanan yang mereka juga sebenarnya sudah punya niatan untuk melakukan serangan kepada Palestina tanggal 8 Oktobernya, tapi sudah keduluan ya bocor informasi ini sehingga Hamas mendahului serangan tersebut. Dan alhamdulillah banyak sekali pertolongan Allah Ta'ala ya, kepada saudara kita di sana. Allah muhitum bil kafirin ya, Allah sangat meliputi orang-orang kafir ini. Kita serahkan ya, tawakal totalitas, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik ya, memberikan balasan yang terbaik kepada orang kafir atas kezalimannya, diberikan balasan yang setimpal, yang jauh lebih berat. Kepada orang yang mukmin yang senantiasa beriman juga akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan naungan kebaikan untuk saudara kita di sana, dan kita pun di sini tidak lepas-lepas mendoakan kebaikan untuk saudara kita di sana. Di waktu-waktu mustajab kita doakan dan kita berikan kontribusi terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, insya Allah. Masih ada kelanjutannya ya, belum selesai daripada tafsir ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan umur panjang kepada kita, umur yang barokah untuk senantiasa semangat dalam kebaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.